Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 14, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Shireon Nuno bahkan lebih buruk. Pihak lain sangat agresif, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Enzo, Anda harus memaafkan. Tidak perlu melakukan hal seperti ini." Petik 2. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa dan menonton dengan tenang. Shireon Nuno tidak bisa menahan amarahnya, dan segera berkata dengan marah, "Aiden Enzo, jangan memaksa orang terlalu keras. Saya telah berada di kota Sanjiang selama bertahun-tahun, dan nilainya lebih dari 100 juta. Jangan menyinggung seseorang yang kukenal. Mari kita lupakan masalah ini, jika tidak, aku pasti akan bertarung denganmu." Dia benar-benar marah. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya, dan dia sudah direndahkan, tetapi pihak lain masih menolak untuk menyerah sedikitpun. Aiden Enzo masih tidak berbicara. "Oke, mari kita tunggu dan lihat." Setelah itu, Shireon Nuno mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jorgan Song. "Kakak Song, kamu harus membantuku. Anak ini bertekad untuk menghinaku." Ujung telepon yang lain, Jorgan Song duduk di ruang kerja dengan wajah muram, dan berkata, "Berikan teleponnya, dan aku akan memberitahunya." Shireon Nuno memutar matanya, menyerahkan telepon ke Aiden Enzo, dan mencibir, "Biarkan kamu menjawab telepon." Shireon Nuno tahu bahwa selama saudara Song beraksi, dia akan baik-baik saja. Dia tidak percaya, masih ada seseorang yang bisa mengalahkan Brother Song. Oleh karena itu, dia menambahkan kata lain, "Tuan Enzo, saya harap Anda menjawab panggilan ini dan membuat keputusan yang bijaksana." Aiden Enzo melirik Shireon Nuno dengan acuh tak acuh, mengulurkan tangan untuk menjawab telepon, dan meletakkannya di telinganya. Ada tawa dari ujung telepon yang lain, "Tuan Enzo, ada apa malam ini? Jika Shireon Nuno dan putranya melakukan kesalahan, saya akan meminta maaf kepada Anda untuk mereka, bagaimana?" Tidak ada peringatan. Kata-kata Aiden Enzo menghantam dada Jorgan Song seperti palu yang berat. Jorgan Song panik. Dia tahu dirinya, termasuk hal-hal yang Anda lakukan sendiri. Jorgan Song berdiri dari kursi, suaranya menjadi lebih tinggi dan lebih dalam, matanya menjadi gelap dan berkata, "Tuan Enzo, jika Anda tidak memiliki bukti, itu adalah fitnah." 03762. Aiden Enzo melihat ke ponsel lainnya, kata demi kata menyemburkan angka. Adapun Jorgan Song di ujung telepon, setelah mendengar serangkaian angka, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk lemas di kursi berlengan, matanya ketakutan, dan keringat dingin muncul di dahinya. "Bagaimana bisa? Ini adalah akun saya di bank Swiss." Hanya Jorgan Song sendiri yang tahu, bahkan istrinya yang sudah menikah pun tidak tahu. Tapi sekarang, pihak lain menemukannya. Kekuatan dan latar belakang apa ini? Jadi langsung ke intinya, jelas bahwa pihak lain telah lama mengetahui tentang aktivitasnya dan Shireon. "Tuan Enzo, saya pikir kita masih memiliki ruang untuk negosiasi." Jorgan Song panik, kakinya gemetar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, dengan memohon, "Tuan Enzo, saya tidak akan peduli dari kebaikan Shireon lagi, bagaimana kalau aku menemuimu? Kehilangan mobil dan lindungi yang lebih. Sudah terlambat," kata Aiden Enzo dengan tenang, dan kemudian mengembalikan telepon ke Tuan Shireon. Shireon Nuno mencibir, dia tidak tahu apa yang sedang dibahas di telepon, tetapi pengalaman masa lalunya mengatakan kepadanya bahwa selama pendukungnya maju, tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika dia menjawab telepon, "Kakak Song, kamu masih punya solusi." Namun, ada suara gedoran di ujung telepon. "Jorgan Song, kamu dicurigai melakukan korupsi dan penyuapan. Penyalahgunaan kekuasaan? Kamu sekarang secara resmi ditangkap, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami dan bawa kembali." Suara ponsel jatuh. Tiba-tiba, itu mengenai hati Shireon Nuno. Ditangkap, bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Dia adalah pendukungnya. Shireon Nuno hanya merasa seolah-olah tulang punggungnya ditusuk, seluruh tubuhnya melunak, dia jatuh langsung ke tanah, memandang Aiden Enzo dengan panik, dan tergagap, "Apa yang kamu lakukan?
Aiden Enzo tidak menyangkalnya, memandang pada saat itu, memberi Fergie Quinn mengirim pesan teks, waktu habis. Dengan 4 kata sederhana, Fergie Quinn, yang sudah bersiap, segera memutar nomor. Kemudian, hanya 3 menit, Sireon Nuno menerima panggilan kembali. Sireon Nuno, ada yang tidak beres, investor menarik modal mereka, 20 juta yuan. Sireon Nuno, aku di New York sekarang, dan pembiayaan seri B gagal. Sireon Nuno, itu tidak baik, industri dan biro perdagangan dan ekonomi orang-orang dari Departemen Kriminal ada di sini untuk memeriksa kita. Apa yang harus kita lakukan? Panggilan demi panggilan, penuh dengan berita buruk. Sireon Nuno merosot ke tanah. Seluruh orang menjadi pucat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ayah, ada apa? Ayah, tolong katakan sesuatu. Melihat penampilan ayahnya, Miguel Nuno sangat ketakutan hingga dia menggigil. Sireon Nuno meledak, dia meninju, menendang, dan memarahi, aku dibunuh olehmu. Kamu anak yang tidak berbakti. Aku akan memukulmu sampai mati. Adegan itu kacau. Sireon Nuno memukul putranya Miguel Nuno sampai polisi tiba, dan mereka berdua dibawa ke mobil polisi. Sampai mobil polisi pergi, semua orang memandang Aiden Enzo dengan kagum. Itu terlalu sombong. Gianna Fir bahkan lebih gugup. Dia tidak menyangka bahwa Aiden Enzo benar-benar memiliki energi yang begitu besar. Dia berada di samping sepanjang waktu dan tahu persis apa yang telah dilakukan Aiden Enzo. Pria ini semakin misterius. Masa membubarkan diri dan meninggalkan hotel. Aiden Enzo menemukan tempat untuk merokok untuk menghilangkan tekanan di hatinya. Namun, tepat pada saat ini, suara yang akrab datang dari tidak jauh dari sisinya. Aiden Enzo, mengapa kamu di sini? Aiden Enzo menoleh untuk melihat, dan melihat Vivian Low, yang bingung, berjalan dengan membawa tas. Ekspresi wajahnya sedikit tidak senang. Merokok lagi. Aiden Enzo buru-buru mematikan puntung rokok, dan berkata dengan senyum malu-malu, oh, kami mengadakan pesta makan malam di perusahaan kami, dan kami datang ke sini untuk makan. Aiden Enzo sedikit bingung, mengingat bahwa Vivian Low telah menghubungi ponsel lain miliknya. Hanya sedikit khawatir tentang mengungkapkan identitas. Vivian Low berjalan mendekat, meliriknya, dan berkata, di mana Ceril? Seseorang di perusahaan kami akan membawanya, jadi saya akan menjemputnya sebentar lagi. Aiden Enzo berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Aiden Enzo, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Gabriel Ruiz baru saja memarkir mobilnya dari tempat parkir. Begitu keduanya bertemu, suasananya sangat halus. Malu, bermusuhan. Vivian Low juga tahu bahwa mereka berdua berselisih satu sama lain, jadi dia buru-buru berkata kepada Aiden Enzo dengan wajah dingin, kamu cepat kembali untuk menjemput Ceril. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Wajah Aiden Enzo muram, dan dia berkata dengan dingin, bagaimana denganmu? Vivian Low mengambil langkah dan berbalik, aku masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Gabriel Ruiz. Ulang, terlambat. Seberapa terlambat itu? Lagi pula, aku suamimu, apa maksudmu makan malam dengan Gabriel Ruiz di Arc de Triomphe di depanku? Apakah kamu tidak tahu bahwa saya memiliki konflik dengan Gabriel Ruiz? Aiden Enzo sedikit marah, dan ekspresi wajahnya kaku. Gabriel Ruiz, yang ada di samping, menepuk bahu Aiden Enzo seolah-olah sengaja dan berkata, Aiden Enzo, cepat kembali. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Vivian Low. Jangan khawatir, saya pasti akan mengantarkannya pulang dengan selamat. Aiden Enzo membuang tangannya dan membuka lengan Gabriel Ruiz, menatapnya dengan dingin dan berkata, Gabriel Ruiz, aku peringatkan kamu, jangan beri saya pikiran yang tidak baik. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aiden, apa yang kamu lakukan? Vivian Low menarik Aiden Enzo pergi, menatap Aiden Enzo tidak puas, dan memerintahkan, aku tidak ada hubungannya denganmu di sini. Kamu cepat kembali. Namun, dia tidak bisa membenci Vivian Low. Jadi, dia menunjuk Gabriel Ruiz dan memarahi, Ruiz. Katakan saja sesuatu di sini, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, aku suami Vivian Low, jangan pikirkan itu. Vivian Low sangat marah sehingga dia menegur Aiden Enzo dan berkata, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang saya bicarakan dengan Gabriel Ruiz? Tidakkah kamu bermain-main sepanjang hari? Air mata di mata Vivian Low berputar sekitar, mencoba untuk menahan emosi.
Dia berbicara dengan Gabriel Ruiz hari ini hanya untuk meminjam uang, mengobati ceril. Namun Aiden Enzo, dia tidak mengerti sama sekali. Pada saat ini, Gabriel Ruiz mencibir dengan acuh tak acuh. Aiden Enzo, aku benar-benar sangat memikirkanmu. Aku tidak berharap kamu menjadi sia-sia. Biarkan Vivian Low menangis untukmu. Kamu benar-benar seorang pria. Kamu menginginkan uang, tapi Anda tidak ingin status. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana orang seperti Anda bisa layak menjadi suami Vivian Low. Petik 2. Di masa lalu, Gabriel Ruiz dan Aiden Enzo adalah dua orang yang bisa membicarakan segalanya. Ini saudara. Namun, dalam 3 atau 4 tahun terakhir, semuanya telah berubah. Mantan saudara menjadi musuh. Oke, berhenti bicara. Vivian Low berteriak. Kemudian, dia menggelengkan wajahnya, menatap Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, Aiden Enzo, aku sangat kecewa padamu. Aiden Enzo tersenyum pahit, dia tahu posisinya di hati Vivian Low. Sampah. Tapi apakah aku benar-benar sampah? Vivian Low, Anda mungkin tidak tahu bahwa suami Anda adalah orang terkaya di dunia. Keluargaku memiliki 70% dari properti dunia. Menghentak perekonomian suatu negara harus bergerak. Vivian Low, aku tahu, kamu selalu berpikir aku sia-sia. Dalam beberapa tahun terakhir, aku belum memberimu dan ceril kehidupan yang baik. Semuanya salahku. Aiden Enzo berkata dengan dingin. Tapi hari ini, saya ingin memberitahu Anda, saya bukan sampah. Saya akan membuktikannya kepada Anda sekarang. Uang, status, saya memiliki semuanya. Petik 2. Setelah itu, Aiden Enzo berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Di sana, ada 100 sepeda motor BMW yang diparkir, dan 100 pengendara atas nama mereka. Vivian Low menyaksikan adegan ini, dan jantungnya tiba-tiba terasa sesak. Apa yang akan dia lakukan? Jika sesuatu terjadi, dia pasti tidak akan mampu membelinya. Vivian Low menyusul dan berteriak, Aiden Enzo, kamu gila. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo pasti gila. Apakah ada tempat yang bisa dia datangi? Dia tidak melihat bahwa tempat parkir penuh dengan sepeda motor BMW. Apa yang akan dia lakukan? Vivian Low sangat cemas sehingga dia dengan cepat mengejarnya, sangat khawatir bahwa Aiden Enzo akan melakukan sesuatu yang bodoh. Pada saat ini, Aiden Enzo menghela nafas dalam hatinya. Dia berjalan menuju tempat parkir, mendorong pengendara yang mengemudi, dan mengambil helm dari tangannya. Kemudian, di bawah tatapan ratusan orang, Aiden Enzo memegang helm di satu tangan, membuka tangannya, dan mengangkat cibiran yang sangat arogan di sudut mulutnya. Dia menunjuk ke sepeda motor BMW di tempat parkir, dan menghadap Vivian Low yang berlari ke arahnya. Menghadapi Gabriel Ruiz, dia berteriak, Vivian Low. Saya, Aiden Enzo, akan memberitahu Anda hari ini bahwa semua sepeda motor BMW yang Anda lihat di sini semuanya dibeli oleh saya. Dan ini, Hotel Arc de Triomphe, saya baru saja menghabiskan 20 miliar untuk membelinya. Juga, jangan Anda selalu berpikir bahwa saya menumpang dan hanya mengantarkan makanan. Saya katakan, perusahaan takeaway, saya membelinya seharga 10,5 juta bulan yang lalu. Ini juga milik saya. Aiden Enzo sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Gabriel Ruiz mengerutkan kening dan matanya berkedip. Vivian Low tertegun sejenak, lalu bergegas seperti orang gila, menamparkan wajah Aiden Enzo dengan tamparan di wajahnya, dan memarahi, Aiden Enzo, kamu sudah cukup. Apa yang kamu inginkan? Kamu berada di depan begitu banyak orang. Apakah kamu senang ketika kamu malu? Dia benar-benar menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Aiden Enzo bisa menjadi seperti ini? Jangan konyol, kembali padaku. Kembalilah. Vivian Low menangis. Dia mendorong Aiden Enzo dengan keras. Pada saat itu, Aiden Enzo seperti badut. Dia menyaksikan Vivian Low kehilangan kendali di depannya, menamparkan wajahnya dengan keras, mendorongnya dengan keras, dan memarahinya dengan keras. Terengah-engah, Aiden Enzo tidak tahu apa yang dia lakukan. Puluhan orang menyaksikan. Sama seperti menonton drama, dia menunjuk Aiden Enzo. Dengar, pria itu gila, dia menghayal. Ini benar-benar bodoh, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan itu terlalu memalukan. Jika itu aku pasti akan menemukan lubang di tanah. Sekelompok orang menatap Aiden Enzo dan Vivian Low dengan mata aneh, sangat rumit dan realistis. Tepat pada saat ini,
beberapa orang sosial yang ceroboh berlari dari tempat parkir. Pemimpinnya adalah seorang pria bertato dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, "Apakah kamu Aiden Enzo? Siapa kamu?" Dia tidak mengenal orang-orang ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa mereka bukan orang baik. "Kamu tidak peduli siapa aku, Brother Zeran telah berbicara hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pukul dia." Pria bertato itu melambaikan tangannya, dan 4 atau 5 orang bergegas, menyeret Aiden Enzo menjadi pemukulan yang kejam. Aiden Enzo menolak, tetapi untuk menjaga Vivian Low, dia dengan cepat dipukuli ke tanah oleh pihak lain. Aiden Enzo menutupi kepalanya dan membungkukkan punggungnya, merasakan pukulan dan tendangan seperti bunga pir di tubuhnya. Vivian Low didorong keluar melihat Aiden Enzo dipukuli, dia berteriak dan melompat, "Jangan pukul, jangan pukul." Dia melemparkan dirinya ke Aiden Enzo, seperti elang yang melindungi ayam, dan memegang Aiden Enzo dengan erat. "Lindungi dirimu." Adegan itu kacau. Antara beberapa orang, seorang pria dengan mulut runcing dan pipi besar, sudut matanya dingin. Dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, lalu bergegas ke atas, dan menikam Aiden Enzo. Tetapi pisaunya lepas. Atau, adegannya terlalu intens. Engah. Pisau sakelar menusuk langsung ke pinggang Vivian Low. Darah merah cerah dengan cepat mewarnai kemeja putih Vivian Low. Ledakan. Vivian Low mencengkeram pinggang dan perutnya, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan air mata. Aiden Enzo tercengang. Seluruh orang itu terbaring di tanah, menatap kosong ke arah Vivian Low yang ambruk dalam genangan darah. Pada saat itu, dia lupa bernapas dan melupakan detak jantungnya. Vivian, istri. Aiden Enzo meraung seperti orang gila dan bergegas. Memegang Vivian Low, dia dengan putus asa menekan perutnya. "Jangan takut, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Bibir Vivian Low langsung pucat, dan dahinya ditutupi dengan lapisan keringat dingin. Beberapa orang itu juga panik saat ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir, mereka melarikan diri. Ada kekacauan di tempat kejadian, banyak orang mengambil gambar dan memposting video, tetapi tidak ada yang menelepon. Gabriel Ruiz mengejarnya, segera kembali, dan memanggil dengan cepat, "Hei, Hotel Arc de Triomphe, seseorang terluka, datang dan selamatkan mereka, cepat." Aiden Enzo tidak peduli untuk berpikir, dia memeluk Vivian Low dan bergegas dengan panik. Ketika dia keluar dari tempat parkir, dia menghentikan taksi dan berteriak pada pengemudi, "Rumah sakit, cepat ke rumah sakit." Tetapi, pada jam sibuk malam hari, jalan sangat padat. Waktu hampir habis. Aiden Enzo turun dari mobil dengan Vivian Low di tangannya dan berlari sepanjang jalan. Darah mengalir di perut Vivian Low, mewarnai kemeja Aiden Enzo menjadi merah, dan mewarnai lengannya menjadi merah. "Dokter, dokter, selamatkan, selamatkan." Rumah sakit rakyat Sangjiang. Aiden Enzo bergegas masuk, berlutut di tanah, dan berteriak. Beberapa staf medis di ruang gawat darurat bergegas keluar, mendorong ranjang rumah sakit, dan mendorong Vivian Low ke ruang gawat darurat. Setelah 10 menit, Aiden Enzo duduk lemas di koridor di luar ruang gawat darurat. Seluruh orang sangat bingung, menjambak rambutnya, dan terus bergumam, "Tidak apa-apa, itu pasti baik-baik saja." Pada saat ini, ibu mertua Geraldine Sol dan ayah mertua Guora Low juga mendengar berita itu dan datang dari rumah. "Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?" Geraldine Sol buru-buru mengikuti, berlari langsung di depan Aiden Enzo, dan melihat ke pintu ruang gawat darurat. "Aiden Enzo, ada apa? Katakan sesuatu." Geraldine berteriak marah pada Aiden Enzo, yang tersungkur di tanah. Geraldine Sol kembali sadar, buru-buru berlari, menarik Aiden Enzo untuk berdiri, dan berteriak, "Aiden Enzo, apa yang terjadi? Mengapa Vivian memasuki ruang gawat darurat? Katakan sesuatu." Aiden Enzo memandang kosong dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Gabriel Ruiz bergegas. Ketika dia datang, dia meninju wajah Aiden Enzo, meraih kerahnya, dan memarahi, "Aiden Enzo, ini semua karena kamu. Mengapa kamu harus berpura-pura? Mengapa? Juga, siapa orang-orang itu? Siapa yang melakukannya? Anda memprovokasi di luar. Jika Vivian Low tidak selamat, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Ketika Geraldine Sol mendengar bahwa itu karena Aiden Enzo, dia langsung kesal, dia naik dan menamparkan wajah Aiden Enzo dengan keras, mengutuk berkata, "Aiden Enzo, jika putriku tidak selamat, aku akan membuatmu kehilangan nyawamu." Tekanan darah tinggi Geraldine Sol naik, mencengkeram jantungnya,
dan terhuyung-huyung beberapa langkah kehabisan napas. "Bibi, apa kau baik-baik saja?" Gabriel Ruiz membantu Geraldine Sol duduk. Geraldine Sol duduk tanpa lupa menunjuk Aiden Enzo dan memarahi, "Persetan. Aku ingin Vivian menceraikanmu." "Cerai." Dia menatap marah pada Aiden Enzo yang diam, dan berkata dengan marah, "Aku benar-benar buta, menikahi putriku dengan orang busuk sepertimu. Keluar, menghilang dari mataku sekarang." Aiden Enzo mengangkat kepalanya, menatap ayah mertua dan ibu mertuanya yang sangat marah, dan meminta maaf, "Maaf, ini salahku. Jika terjadi sesuatu pada Vivian Low, aku akan menanggungnya sendiri." Ketika Geraldine Sol mendengar kalimat ini, hatinya berkedut, datang dan menunjuk ke hidung Aiden Enzo, memarahi dan menangis dan berkata, "Kamu adalah sampah yang tidak berguna, kamu menganggur sepanjang hari, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu pergi keluar membuat masalah, bagaimana bisa putriku menikahimu sia-sia?" "Ya Tuhan, kenapa kau menyiksaku seperti ini? Apa yang aku lakukan untuk membuat putriku mengikuti sampah seperti itu? Bajingan, keluar dari keluarga Low kami segera, kami tidak memiliki menantu sepertimu di keluarga kami. Bukan cucu perempuan itu juga." Geraldine Sol dengan marah jatuh ke bangku lagi, mencengkeram dadanya dan terengah-engah. Dia memarahi dengan keras dan sulit didengar. Aiden Enzo bertahan, karena semuanya dimulai karena dia. Gabriel Ruiz melihat semua ini. Dengan sedikit mencibir di sudut mulutnya, dia melompat dengan bersemangat, tiba-tiba mendorong Aiden Enzo pergi, dan berkata, "Jangan keluar. Apakah kamu harus membuat marah pada orang tua?" Aiden Enzo tahu bahwa jika dia tinggal di sini, dia juga akan membuat orang tua marah. Tapi dia khawatir tentang Vivian Low. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruang gawat darurat terbuka dan dokter keluar. Dengan bantuan Gabriel Ruiz, Geraldine Sol buru-buru melangkah maju, penuh air mata, dan dengan penuh semangat bertanya, "Dokter, apakah putri saya baik-baik saja?" Dokter mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, jika 1 inci lebih dalam, sulit untuk mengatakannya, tidak apa-apa untuk membawanya tepat waktu, pergi dan bayar dulu." Geraldine Sol menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini, lalu meraih tangan dokter dengan erat dan berkata, "Terima kasih dokter, terima kasih dokter." Aiden Enzo ingin melangkah maju untuk melihatnya. Tapi dia ditampar kembali oleh Geraldine Sol dan dimarahi, "Mengapa kamu masih berdiri di sini? Kami tidak ingin melihatmu, sampah." Aiden Enzo melihat dari kejauhan dan memastikan bahwa Vivian Low baik-baik saja, dan bahkan berkata beberapa kata permintaan maaf, lalu berbalik dan pergi sendiri. Telah keluar dari rumah sakit, beberapa Mercedes-Benz kelas S hitam berbaris. Berhenti di pintu, dalam kegelapan, itu berkedip ganda, yang sangat menyilaukan. Di samping salah satu pintu mobil, Fergie Quinn mengenakan setelan hitam, bersandar pada tongkat hitam dan emas, membungkuk dengan hormat dan menunggu. Kemerosotan di tubuh Aiden Enzo menghilang seketika pada saat dia keluar, dan digantikan oleh semacam keganasan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keganasan semacam ini belum muncul dalam 7 tahun. Pinggang Fergie Quinn bahkan tertekuk lebih rendah. Dia tahu bahwa tuan muda dari keluarga ini telah kembali pada saat ini. Aiden Enzo masuk ke mobil, ekspresinya sangat dingin, dan dia tidak bisa melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Dia bertanya pada kalimat pertama, "Di mana orang itu?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata Aiden Enzo dingin, dan nafas yang terhembus di sekujur tubuhnya menakutkan. Fergie Quinn tidak berani mengatakan lebih banyak, napas seperti ini menghilang selama 7 tahun, dan pada saat ini ia dilepaskan. Malam ini, orang-orang itu akan menghadapi murka naga raksasa yang terbangun dari jurang. "Berangkat," kata Fergie Quinn. Sedan Mercedes-Benz S-Class yang berbaris perlahan keluar dari rumah sakit. Tepat pada saat ini, Lydia dan orang tuanya berlari ke pintu rumah sakit, dan dia melewati mobil Aiden Enzo. Gara-gara malam besar ini, 5 atau 6 mobil mewah lewat. Lydia, penggemar uang kecil, mau tidak mau melirik beberapa kali lagi. Orang kaya macam apa ini? Melihat ini, hati Lydia berdenyut tiba-tiba. Karena profil orang yang duduk di mobil yang melewatinya terlalu mirip dengan sepupu ipar yang tidak berguna, Aiden Enzo. Lydia membeku di tempat, mengerutkan kening, dan menatap curiga pada iring-iringan mobil yang keluar dari gerbang rumah sakit, bergumam di dalam hatinya. Apakah itu dia? Bagaimana mungkin? Pasti terlalu memikirkannya. Lydia masih tahu persis seperti apa sepupu iparnya itu.
Bagaimana mungkin seorang sampah seperti dia duduk di mobil mewah seperti itu? Setelah menertawakan dirinya beberapa kali, Lydia berlari ke rumah sakit. Konvoi itu dengan cepat melaju ke halaman yang berbeda, yang dibeli secara pribadi oleh Fergie Quinn. Bukan Fergie Quinn, tapi Aiden Enzo. Halaman lain di sini adalah tanah paling mahal di kota Zhangjiang. Total 30 set telah dikembangkan, dan set terendah adalah 30 juta. Set yang dibeli Fergie Quinn adalah set yang paling mahal, dan area paling tengah secara unik diberkahi oleh alam. Ketika membelinya, harganya 100 juta. Tentu saja, pengembang real estate yang dapat berkembang di sini juga merupakan perusahaan lokal paling kuat di kota Zhangjiang, Grup Warze. Grup Warze memiliki hak mutlak untuk berbicara di kota Zhangjiang, sebuah perusahaan lokal yang telah berdiri selama 40 tahun. Modal dan kekuatan di baliknya. Keduanya tidak dapat diperkirakan oleh manusia. Bukan berapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi rantai hubungan yang rumit. Dalam hal uang, Fergie Quinn adalah orang terkaya di Zhangjiang. Tapi dalam hal kekuatan di belakangnya, Grup Warze jelas merupakan keberadaan yang seperti ular. Bahkan Tergio Ziso harus melihat wajah Grup Warze. Konvoi dengan cepat datang ke halaman Grup Warze, dengan total 3 gerbang. Setiap jalur akan dijaga oleh petugas keamanan terlatih dari Grup Warze. Memiliki keamanan mutlak. Konvoi dengan cepat berhenti di area tengah halaman lainnya. Nama yang sangat mendominasi. Aiden Enzo keluar dari mobil pada saat ini, di halaman seluas ribuan meter persegi, ada petugas keamanan berjas dan kacamata hitam berdiri terpisah 10 meter di kedua sisi. Di area tengah, di bawah penerangan lampu depan, di atas rerumputan, 5 pemuda yang menggigil berlutut. Aiden Enzo tidak melihat perubahan ekspresi di wajahnya, dia berjalan selangkah demi selangkah, mengambil tongkat baseball di tangan salah satu penjaga keamanan, dan mengayunkannya ke bawah menurut beberapa dari mereka. Seluruh proses berlangsung selama 5 menit. Jeritan datang satu demi satu. Pemukul bisbol dilemparkan ke tanah, dan seseorang secara khusus membawa kursi batu giok putih. Aiden Enzo duduk, pahanya ke samping, tangannya menggantung ke bawah, dan dia membungkuk ke depan. Melihat 5 orang yang tergeletak di tanah, dia berkata dengan dingin, siapa yang menggunakan pisau itu? Bukan aku, bukan aku. Ini juga bukan aku. Aku mohon pada kakak untuk mengampuni kami. Kami salah, kami tidak berani. Maafkan hidupku, kakak. Menghadapi permohonan belas kasihan mereka, ekspresi Aiden Enzo suram, dia menjentikkan jarinya, dan beberapa penjaga di depannya, dia membawa satu persatu kotak perak putih. Kotak-kotak itu dibuka, dan di dalamnya ada lapisan uang kertas merah. 5 juta di sini, selama kamu yang mengatakannya, uangnya adalah milikmu. Suara itu tidak keras, tetapi mendarat dengan keras. Beberapa anak muda saling memandang, dan masing-masing memiliki niat untuk sementara waktu. Aku bilang, itu dia, Wu Zi yang melakukannya. Tiba-tiba 4 orang mati-matian mengidentifikasi salah satunya. Pria itu ketakutan, gemetar seluruh, berteriak keras bahwa itu bukan aku, dan kemudian dia bangkit dan ingin lari. Ledakan, seluruh orang ditendang dan terbang, berbaring di tanah, memegangi perutnya, dan dahinya dipenuhi keringat dingin seukuran kacang polong. Aiden Enzo duduk di kursi batu giok putih dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin melihatnya lagi di kota Zhangjiang. Begitu dia selesai berbicara, 2 penjaga keamanan berjas hitam melangkah maju, menyeret mereka. Wu Zi dengan putus asa memohon belas kasihan. Saudara, maafkan saya. Saya salah, saya benar-benar salah. Boom, ada guntur tumpul di langit, menutupi semua suara. Selama hujan badai, di sudut jalan di kota Zhangjiang, sebuah kendaraan komersial hitam yang bergerak cepat membuka pintunya, dan seorang pria berlumuran darah terlempar dari mobil. Dia mematahkan kakinya dan berteriak di tengah hujan dan lumpur. Sejak itu, ada satu lagi pengemis dengan kaki lumpuh di tempat ini di kota Zhangjiang. Kembali ke Istana No, di tengah hujan badai, 2 pengawal dengan payung hitam berdiri di samping Aiden Enzo, merasa kedinginan. Dan di rumput, berlutut 4 orang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang mengajar malam ini adalah seseorang yang tidak bisa diprovokasi. Mereka khawatir, takut. Siapa Brother Zeran? Aiden Enzo bertanya dengan dingin, seperti Raja Iblis 9 meter, yang membuat orang gemetar. Ini Zeran Grus dari Jalan Nanhao, Brother Zeran. Salah satu dari mereka menggigil. Mata Aiden Enzo membeku, dan Fergie Quinn, yang juga berdiri di bawah payung di belakangnya, menghela nafas,
mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Tergio Ziso. Pada saat yang sama villa Tergio Ziso. Di tengah malam, dia menerima telepon dari Zeran Grus. Ketika saya mengatakan sesuatu, saya sangat ingin mendengar suara itu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Zeran Grus berlutut di luar pintu sendirian di tengah hujan badai. "Ahu, apa yang kamu lakukan?" Tergio Ziso bergegas dan membantu Zeran Grus berdiri. Tetapi Zeran Grus berlutut di tengah hujan, tidak bergerak, kepalanya cemberut, dan tubuhnya basah kuyup. "Kakak Tergio, maafkan aku melakukan kesalahan," teriak Zeran Grus dengan tangan terkepal. Setelah bawahannya ditangkap, dia bertanya-tanya, dan kemudian dia mendengar hal yang mengerikan. Orang yang dia pukuli kepada bawahannya sebenarnya adalah Tuan Enzo. Pada saat itu, seluruh tubuh Zeran Grus seperti jatuh ke dalam gua es. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bawahannya sangat bingung sehingga mereka benar-benar menggunakan pisau dan menikam istri Tuan Enzo. Sebuah jalan buntu. Zeran Grus tahu bahwa Brother Tergio kagum pada Tuan Enzo. Meskipun dia tidak tahu latar belakang asli Tuan Enzo, dia tahu bahwa dia sudah selesai. Tergio Ziso cemas dan buru-buru bertanya, "Ada apa? Mari masuk ke dalam jika ada yang ingin dikatakan." Tergio Ziso tidak pernah sebingung hari ini, dan dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau tidak, menurut temperamen Zeran Grus, dia pasti tidak akan berlutut di depan pintu di tengah malam untuk mengaku bersalah. Selama badai hujan, Zeran Grus menjelaskan semuanya satu persatu. Ledakan. Wah, Tergio Ziso yang sangat marah, menendang dada Zeran Grus. Yang terakhir jatuh ke dalam hujan, memercikkan air. "Brengsek, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa kamu mencari kematian, bajingan?" Tergio Ziso menunjuk Zeran Grus dan meraung di tengah hujan, dadanya penuh amarah. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Zeran Grus meminta orang untuk memberi pelajaran pada Tuan Enzo, dan bahkan menyakiti istri Tuan Enzo. "Sial, ini hanya menggali kuburan Anda sendiri. Kakak Tergio, aku minta maaf. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Aku hanya meminta kakak Tergio untuk melepaskan keluargaku. Aku mohon pada Tuan Enzo untuk membiarkan keluargaku pergi." Zeran Grus berlutut di tengah hujan, dan bersujud dengan keras di tanah. Ledakan. Guntur mengamuk teredam, "Saya tidak tahu murka Tuhan, atau apa." Tepat ketika Tergio Ziso hendak mengangkat telepon berdering seperti pengingat di malam yang gelap. "Nomor penelepon, Tuan Queen." Jantung Tergio Ziso berdetak kencang, dia buru-buru menjawab telepon, dengan hormat dan takut. "Tuan Queen, siap perintah. Apakah Zeran Grus bersamamu?" Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Tergio Ziso menggigil untuk waktu yang lama sebelum menjawab, "Ya." "Bawa ke istana No. 1 grup Warse, Tuan Enzo ingin bertemu dengannya." Telepon ditutup. Tergio Ziso berdiri di tengah hujan untuk waktu yang lama sebelum dia bereaksi. "Ikut saya untuk menemui Tuan Enzo," kata Tergio Ziso dengan dingin, mengemudi sendiri dan langsung menuju ke halaman grup Warse. 10 menit kemudian, Tergio Ziso membawa Zeran Grus, yang basah kuyup, ke istana No. 1. Hujan semakin reda. Saat Zeran Grus melihat Tuan Enzo duduk di kursi batu giok putih, dia langsung berlutut di tanah, bersujud dengan keras dan memohon belas kasihan. "Saya mohon Tuan Enzo untuk membiarkan keluarga saya pergi, dan saya akan menanggung semua konsekuensinya sendirian." Aiden Enzo memandang Zeran Grus yang berlutut di tanah di depannya. Dia melihatnya belum lama ini. Apakah seorang pria, tapi ada kalanya kesalahan dibuat. Aiden Enzo melihat ke samping dan menatap Tergio Ziso yang berdiri di samping Zeran Grus. Dia bertanya dengan dingin, "Tergio Ziso, apa yang akan kamu lakukan?" Tergio Ziso membungkuk dan berkata, "Semuanya terserah Tuan Enzo. Apakah seseorang mengajari saya pelajaran?" Zeran Grus tidak berani menyembunyikannya, dan menceritakan kisah Regina Jin satu persatu. Setelah Aiden Enzo mendengar ini, tinjunya mengepal erat, dan cahaya dingin melintas di sudut matanya. "Regina Jin, Anda benar-benar tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati." Aiden Enzo hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan semua orang memiliki batu yang berat di hati mereka. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Kembalilah. Ini bukan contoh." Zeran Grus terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Kemudian, dia bersujud dengan keras, "Terima kasih, Tuan Enzo, terima kasih, Tuan Enzo." Sebuah batu besar di hati Tergio Ziso juga jatuh, dan dia menghela nafas lega,
menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Enzo," tanpa mengatakan apapun. Fergie Quinn memelototinya, dan buru-buru membawa Zeran Grus pergi. Setelah mereka pergi, Fergie Quinn bertanya, "Tuan, mengapa Anda membiarkan Zeran Grus pergi?" Aiden Enzo berkata, "Saya bukan orang yang suka berkelahi dan membunuh, dan Zeran Grus tidak disengaja, jadi dia tidak akan melakukannya. Vivian Low ada kekurangan pelayan, biarkan Zeran Grus pergi, itu dianggap membayar kejahatannya." Fergie Quinn mengangguk, sedikit menggoyangkan tangannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan muda, Anda kembali." Melihatnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya sangat tidak menyukainya." Pada saat ini, ponselnya berdering, dan segera setelah panggilan terhubung, kata-kata ibu mertua Geraldine yang sangat tidak menyenangkan datang dari ujung sana. "Aiden Enzo, di mana kamu? Vivian ingin melihatmu. Kembalilah padaku dengan cepat." Telepon ditutup. Rasa dingin pada Aiden Enzo segera menghilang, dan dia tiba-tiba menjadi Aiden Enzo yang telah dihina dan dipandang rendah dalam 2 atau 3 tahun terakhir. "Sangat biasa. Kirim aku ke rumah sakit," kata Aiden Enzo mendesak. Fergie Quinn menggelengkan kepalanya tanpa daya, tuan muda itu menghilang lagi. Setelah mengirim Aiden Enzo ke rumah sakit, Fergie Quinn menatap tuan muda yang khawatir berlari keluar dari mobil. "Tak berdaya di dalam hati saya memutar nomor dan berkata dengan penuh hormat, 'Guru, saya pikir saya bisa memberitahu tuan muda tentang itu.'" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.